Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam program Tadabbur Al-Qur'an Ramadan 1442 Hijriah. Dan insyaallah ini merupakan video kita yang pertama dalam program Tadabbur Al-Qur'an ini. Dan insyaallah di video ini kita akan membahas juz 1 dari Al-Qur'an. Semoga kita semua yang hadir, yang menyimak program ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, juz 1 itu terdiri dari dua surat, yaitu surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah hingga ayat 141. Dan kita tahu bahwasanya surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Keagungan surat Al-Fatihah ini ditunjukkan dengan banyaknya nama dari surat Al-Fatihah. Kita bisa sebut misalnya nama dari surat Al-Fatihah yang paling terkenal tentu saja Al-Fatihah. Kemudian nama lainnya adalah Ummul Kitab atau induknya Alkitab, induknya Al-Quran. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu tercakup semua isi kandungan dari Al-Quran. Tujuan Al-Quran itu diturunkan agar manusia memiliki panduan hidup. Itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya, kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan kita minta pada Allah, jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi surat Al-Fatihah berisi kandungan global dari seluruh isi di dalam Al-Qur'an. Kemudian nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdu, yang berarti pujian, dan ini juga diambil dari ayat kedua dari surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian nama lainnya Al-Fatihah juga adalah Ummul Quran. Kemudian nama lainnya juga adalah As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Ada dua penjelasan para ulama mengenai makna dari As-Sab'ul Mathani ini. Yang pertama adalah 7 berulang-ulang ini disematkan kepada surat Al-Fatihah karena surat Al-Fatihah adalah 7 ayat dan dia dibaca berulang-ulang di dalam sholat-sholat kita. Ada juga yang berpendapat bahwa Sab'ul Mathani ini maknanya adalah karena surat Al-Fatihah ini 7 ayat dan dia diturunkan 2 kali, berulang. Ya. Diturunkan pertama di Makkah dan yang kedua diturunkan kembali di kota Madinah. Ya. Dan surat Al-Fatihah ini adalah surat yang diturunkan secara sekaligus, tidak berangsur-angsur. Kemudian nama lainnya adalah As-Salah. Salat, karena surat ini dibaca dalam salat. Ya. Nama lain dari surat Al-Fatihah juga adalah Asy-Syifa, obat. Ya. Karena surat Al-Fatihah ini ya bisa dijadikan sebagai sarana kita untuk berobat. Ya, apabila kita sakit, maka kita berobat dengan membaca surat Al-Fatihah. Nama lain juga dari surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ya, bacaan ruqyah. Bacaan yang kita harapkan dengan membaca surat Al-Fatihah ini kita mendapatkan kesehatan baik lahir maupun batin. Ya, nama lain dari surat Al-Fatihah juga adalah Al-Waqiyah. Ya, pelindung. Ya. Kemudian Al-Kafiyah, ya, yang mencukupi. Al-Kanzu, perbendaharaan. Dan nama lain juga adalah Ad-Du'a. Ini juga ada nama surat Al-Fatihah Ad-Du'a. Dan banyak lagi nama-nama surat Al-Fatihah. Banyaknya nama dari sesuatu itu menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Mulia memiliki banyak nama, Asmaul Husna. Ya, walillahil asmaul husna.
Allah memiliki banyak sekali nama. Nama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 99 yang ada dalam Al-Qur'an, kan tapi jauh lebih banyak daripada itu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terkait dengan doa indal hammi wal karbi, ya, doa ketika kita berada dalam kegundahan dan kesedihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita satu doa. Allahumma inni abduka banu abdika banu ammatika nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta nafsaka fi ilmil ghaibi indak aw 'allamtahu ahadan min khalqik an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina. Ya, Nabi SAW ajarkan kita satu doa kalau kita sedang sedih ataupun sedang gundah, ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, putra dari hambamu yang laki-laki, putra dari hambamu yang perempuan, ya, ubun-ubun kami di tanganmu, berlaku kepada kami seluruh hukum ketentuanmu, ya, adil bagi kami seluruh ketetapanmu. Kami minta kepadamu, ya Allah, dengan seluruh nama-namamu, ya, dengan nama-namamu yang disebutkan dalam Al-Quran, dengan nama-namamu yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, dengan nama-namamu yang kau sembunyikan di dalam pengetahuan gaib yang ada di sisimu. Jadi ternyata nama-nama Allah itu banyak sekali, dan banyaknya nama sekali lagi menunjukkan kemuliaan. Ya, kita manusia, ya, kalau punya gelar banyak itu, ini menunjukkan kemuliaan dari manusia tersebut. Demikian pula surat Al-Fatihah memiliki banyak sekali nama yang menunjukkan kemuliaan dari surat Al-Fatihah tersebut. Saya ingin lanjutkan sedikit tadi doa indal hami wal karbi ini, karena ini penting terkait dengan Al-Quran, karena di ujung dari doa tersebut, ya, Nabi SAW ajarkan pada kita kalau kita sedang sedih, kita minta kepada Allah, antaj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai musim bunga dalam hati kami. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai penghilang kegundahan kami. Jadikan Al-Quran ini sebagai pemusnah kesedihan kami. Masya Allah. Jadi kalau kita sedang sedih, sedang gundah, ternyata obatnya adalah Al-Quran. Tentu saja bukan hanya sekedar baca Al-Quran, tapi juga mentadabburi Al-Quran. Ya, inilah kenapa penting bagi kita, ya, menjalani program tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan, karena banyak orang yang di bulan Ramadan bersemangat untuk baca Al-Quran, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, ya, dan ini sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang tidak baik. Ini sesuatu yang baik, namun alangkah lebih baiknya lagi jika ditambah dengan mentadabburi Al-Quran. Ya, tadabbur ini sudah kami jelaskan, ya, dalam tulisan kami, ya, di grup. Mentadabburi Al-Quran maknanya adalah memahami, merenungkan makna Al-Quran dan merefleksikannya dalam kehidupan kita secara pribadi, ya, agar Al-Quran itu benar-benar kita imani, benar-benar kita ilmui, ketahui maknanya, ya, ketahui maksudnya, dan benar-benar juga kita amalkan. Jadi tujuan dari tadabbur Al-Quran adalah iman, ilmu, amal. Nah, kembali lagi ke surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah tadi disebutkan memiliki banyak sekali nama, ya, dan ini menunjukkan kemuliaan dari surat Al-Fatihah. Keutamaan surat Al-Fatihah yang lain, ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan malaikat Jibril. Id sami'a naqidan fawqahu. Ketika itu dia mendengar ada suara dari atas kepalanya. Farafa'a Jibril basarahu ila sama. Maka Jibril mengangkat pandangannya ke atas langit. Faqala. Lalu Jibril berkata, hadza babun qad futiha minas sama. Ini satu pintu yang telah dibuka dari langit. Ma futiha qattun, yang pintu ini tidak pernah terbuka sedikit pun. Qala fanazala minhu malak. Lalu, ya, Nabi bercerita, Abdullah bin Abbas berkata, ini cerita dari Nabi, ya, maka turunlah dari pintu tersebut seorang malaikat. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat itu, ya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, abshir binurain. Bergembiralah, ya, berbahagialah dengan dua cahaya, ya, qad utitahuma lam yu'tihuma nabiyyan qablaka. Ya. Bergembiralah dengan dua cahaya yang sudah diberikan kepada
kepadamu, ya. Yang dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Apa dua cahaya itu? Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Ya. Dua cahaya itu adalah surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Walan taqra harfan minhuma illa utitahu. Dan tidak ada seorang pun yang membaca huruf-huruf dari dua cahaya tersebut kecuali ia pasti akan diberi. Ya, maksudnya dia pasti akan dikabulkan segala permintaannya. Dalam surat Al-Fatihah itu ada permintaan kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, makanya nama lain dari surat Al-Fatihah juga adalah surat ad-du'a. Demikian juga di akhir dari surat Al-Baqarah itu juga ada permintaan. Kita berdoa kepada Allah di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu semua permintaan. Jadi dua cahaya ini berisi permintaan dan tidaklah ada orang yang membaca dua cahaya ini kecuali permintaannya pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita renungkan ya surat Al-Fatihah ini, tadi surat Al-Fatihah ini disebut sebagai surat permintaan tadi, surat doa, maka kita bisa temukan bahwa ternyata di dalam surat Al-Fatihah itu ada struktur berdoa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Ya, bagaimana? Yang pertama, kalau kita berdoa maka mulailah membaca doa itu dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, menyebut asma wa sifat Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian sesudah itu kita berjanji kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lantas barulah kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mintalah kepada Allah dengan mengawali memuji Allah, menyebut nama-nama Allah yang agung, baru sesudah itu kita mengajukan permintaan kepada Allah. Nah, ini struktur atau susunan doa yang terbaik yang seharusnya kita amalkan dalam keseharian kita berdoa. Dan dalam Al-Quran nanti kita akan temukan banyak struktur doa yang mirip seperti ini. Dimulai dengan pujian, kemudian dilanjutkan dengan menyebut nama dan sifat Allah, baru kemudian menyebutkan doanya, menyebutkan permintaannya. Jadi jangan dilupakan ini struktur doa ini. Memuji Allah, menyebut nama dan sifat Allah, kemudian baru berdoa. Ya. Nah, ini keutamaan surat Al-Fatihah ya. Kemudian kita masuk keutamaan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah juga banyak sekali keutamaannya. Kita nggak akan sebutkan semua di slide ini. Kita sebutkan satu atau dua dalil saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, La taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah maka dia tidak akan dimasuki oleh syaitan. Nah, ini salah satu fadilah atau keutamaan surat Al-Baqarah. Kalau dibaca surat Al-Baqarah satu rumah, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan. Nah, Nabi menyebutkan jangan jadikan rumah seperti kuburan. Artinya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, khususnya tidak dibacakan surat Al-Baqarah, maka rumah itu seperti kuburan. Nah, hari ini mungkin banyak itu rumah-rumah yang berdimensi kuburan gitu. Ya, karena tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ya, dimensinya bahkan bukan sekedar kuburan lagi. Kalau kuburan orang masih lebih baik kuburan sebetulnya. Ya, karena orang ingat Allah, ingat mati ketika di kuburan. Ya, ada hari ini rumah yang dimensinya seperti diskotik karena isinya musik saja. Ada rumah yang isinya ya seperti bioskop, orang nonton saja. Ada yang seperti warnet, orang lihat internet saja di rumah. Ada yang seperti restoran, orang ngumpul hanya sekedar ingin makan-makan, atau seperti hotel, orang ngumpul hanya untuk sekedar melepas penat, tidur, istirahat. Ya. Nah, rumah seperti ini tentu saja adalah rumah yang kemudian akan dimasuki oleh syaitan, ya, kalau tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ya. Kalau rumah dimasuki oleh syaitan, berarti apa? Rumah tersebut jauh dari rahmat, jauh dari malaikat.
Ya, malaikat datang ke satu rumah membawa rahmat, membawa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, membawa ketenangan bagi para penghuninya. Ya. Karena itu kalau ada satu rumah, ya, di dalamnya ada teriakan, di dalamnya ada marah, di dalamnya ada kegundahan, ya, maka kita perlu cek. Jangan-jangan penghuni rumah tersebut jauh dari Al-Quran. Ya, mari kita sama-sama ya perbaiki rumah kita sehingga rumah kita betul-betul bisa menjadi baiti jannati, tadi rumahku surgaku. Orang yang masuk ke dalam rumahnya itu merasa tenang berada di dalam rumah tersebut. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan penghuninya dengan Al-Quran. Ya. Ini masih banyak lagi keutamaan surat Al-Baqarah, tapi kita akan skip saja. Kita akan mulai masuk sekarang struktur pembahasan di juz 1 itu apa? Ada apa saja sih sebetulnya di juz 1 dari Al-Quran? Saya akan coba ringkas-ringkas saja ya. Di juz 1 tentu saja yang pertama ada surat Al-Fatihah tadi, Ummul Kitab, induknya Alkitab. Ya, dalam surat Al-Fatihah ini merangkum tujuan Al-Quran ini diturunkan. Ya, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai panduan hidup bagi manusia. Maka dalam surat Al-Fatihah disebutkan, kalau orang ingin terpandu hidupnya ya dalam kehidupan di dunia, karena manusia itu kalau dia hanya bersandar kepada akalnya, dia tidak bisa menentukan mana benar, mana salah, tidak bisa menentukan. Ya, kalau dia hanya berpanduan kepada tradisi atau kultur budaya nenek moyangnya, dia juga tidak bisa menentukan mana yang tepat, mana yang keliru. Ya. Berpanduan kepada panca inderanya juga bisa menipu dia. Ya. Manusia butuh satu panduan hidup, yang panduan hidup tersebut ya bisa memandu dia menentukan mana hak, mana batil. Ya. Mana yang benar, mana yang salah. Ya. Maka Al-Quran lah yang bisa menjadi panduan hidup kita. Surat Al-Fatihah menunjukkan orang-orang yang diberi panduan hidup adalah alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat Allah oleh Allah atas mereka. Maka di dalam Al-Quran nanti disebutkan banyak sekali kisah orang-orang yang pernah Allah berikan nikmat atas mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yang mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, benar perkataan dan perbuatannya, orang-orang yang berjuang membela agama Allah, para syuhada wassalihin, dan orang-orang soleh. Ya, ikuti jejak langkah mereka. Disebutkan itu dalam Al-Quran. Ya. Dan jangan sekali-kali kita ikuti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sekali-kali kita ikuti orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat. Nah, kita minta terus hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim. Inilah isi utama dari Al-Quran, ya. Petunjuk hidup. Ya. Berjalan di atas jalan yang lurus, berjalan di atas jalan hidup orang-orang salih sebelum kita, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan berlepas diri dari jalan orang-orang yang dimurkai dan dibenci, dimurkai dan tersesat. Nah, ini surat Al-Fatihah. Kemudian kita masuk ke surat kedua dalam juz 1, yaitu surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah juz 1 ayat 1 sampai 141. Saya akan coba ringkas. Ayat 1 sampai 20 menjelaskan mengenai 3 jenis manusia. Ada orang beriman, ada orang kafir, dan ada orang munafik. Porsi paling banyak dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 ini membicarakan tentang orang munafik, dan orang munafik ini jauh lebih berbahaya ya daripada orang kafir. Orang kafir berbahaya, tapi orang munafik jauh lebih berbahaya. Karena apa? Karena orang-orang munafik mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan mereka berpenampilan seperti kaum muslimin. Mereka juga bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka juga mengerjakan amal-amal seperti orang-orang Islam. Akan tapi hati mereka memendam kekafiran. Mereka lebih cinta kepada orang kafir daripada kepada kaum muslimin. Mereka mengharapkan keburukan menimpa kepada kaum muslimin, dan mereka mengharapkan kemenangan ya dicapai oleh orang-orang kafir. Nah, ini berbahaya orang-orang seperti ini. Oleh karena itu pembahasan tentang orang munafik ini cukup banyak ya di dalam Al-Quran, lebih khusus wabil khusus di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Kemudian ayat 21 sampai 29 Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada manusia untuk beribadah pada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan perintah ibadah ini bukan hanya berlaku kepada kita
manusia masa sekarang, tapi juga berlaku kepada manusia yang telah lalu. Mereka orang-orang yang telah lalu, ya, jutaan miliaran manusia yang pernah hidup di muka dunia, seluruhnya juga diperintahkan untuk beribadah pada Allah. Kenapa beribadah pada Allah? Karena hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Ya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Dialah yang memberikan rizki kepada kita. Dialah yang menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran datang dengan membawa tantangan kepada orang-orang yang tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Coba tadaburi ini ayat 21 sampai 29. Di sini kalau kita tadaburi, kita akan sampai pada kesimpulan memang hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang layak untuk kita ibadahi. Kita tidak layak beribadah kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ya, tidak layak kita beribadah kepada pohon, beribadah kepada gunung, beribadah kepada Nyi Roro Kidul, kepada macam-macam jin, apa segala macam. Tidak layak kita minta kepada mereka. Tidak layak kita meminta kepada makhluk-makhluk yang seluruhnya itu tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya sedikit pun dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tadaburi ayat 21 29, kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 30-39 Allah Subhanahu wa taala berkisah mengenai penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Tapi kisah ini cukup singkat karena yang menjadi titik tekan hanya dua. Yang pertama, bahwa Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi, pemakmur di muka bumi. Nabi Adam turun ke muka bumi ini tidak karena beliau melakukan kesalahan, bukan, ya. Bukan karena beliau berdosa kemudian dijatuhkan ke bumi, bukan. Nabi Adam alaihissalam, ayahanda kita, turun ke muka bumi sebagai seorang manusia yang telah bebas dari dosa dan kesalahan. Ya, beliau dahulu pernah melakukan dosa, tapi beliau telah bertaubat. Ya, dan Allah menerima taubatnya. Fataba alaihi, innahu huwa tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang. Ya, jadi Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi dalam keadaan manusia yang bersih. Ya. Dan rangkaian ayat ini menegaskan kepada kita, yang pertama, kita punya tugas sebagai pemakmur bumi, ya, memakmurkan bumi ini dengan cara yang adil sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melakukan kerusakan di muka bumi. Kemudian yang kedua, ya, kita manusia biasa seperti ayahanda kita juga pernah dan mungkin akan melakukan kesalahan. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang pernah melakukan kesalahan dan kemudian bertaubat kepada Allah. Jangan sekali-kali kita seperti iblis, yang iblis juga melakukan kesalahan tapi tidak mau bertobat, malah kemudian dia sombong. Kemudian rangkaian ayat berikutnya berkisah mengenai Nabi Musa alaihissalam yang berdakwah di tengah Bani Israel. Sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Bani Israel sangat banyak dengan diberikan para nabi, diberikan ilmu kepada mereka. Tapi kemudian mereka, ya, sebagian di antara mereka beriman, sebagian lagi kufur. Nah, sebagian yang beriman itulah kemudian mereka menerima risalah nabi-nabi yang diutus kepada mereka berikutnya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka kemudian beriman, tapi sebagian mereka juga kufur. Maka orang-orang yang kufur dari kalangan Bani Israel terhadap para nabi inilah yang kemudian dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mereka bisa kufur padahal mereka telah banyak mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan nikmat berupa banyaknya ilmu, dan mereka kenal betul Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang pernah diutus kepada mereka itu, bahwasanya mereka diutus dengan membawa kebenaran. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 123 sampai 141 ada kisah mengenai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun kembali Ka'bah, dan ada kisah bagaimana para nabi yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada keturunan mereka untuk senantiasa mentauhidkan Allah. Oleh karena itu tidak layak, ya, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, apakah itu Yahudi atau Nasrani, ya, pengikut dari Abrahamic religion gitu. Kemudian mereka menyekutukan Allah, mereka membuat tandingan-tandingan Tuhan selain Allah. Ini nggak layak. Karena ayahanda mereka adalah, ya, bapak tauhid, ya. Ayahanda mereka Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, adalah bapak tauhid
yang mengajarkan tauhid kepada anak keturunan mereka. Coba tadabbur ini. Ya. Nah, di waktu yang sangat singkat ini saya ingin coba kita tadabbur beberapa ayat saja. Ya, memang waktunya nggak akan cukup kita untuk tadabbur ya dengan video yang singkat ini. Yang pertama coba kita lihat ya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Ya, kita buka Al-Qur'an, halaman pertama dari Al-Qur'an itu adalah surat Al-Fatihah. Kemudian halaman kedua adalah surat Al-Baqarah. Ya, ini kita buka pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah memulai Al-Qur'an ini dengan tantangan. Allah menantang apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raib. Alif Lam Mim. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang memang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang memang ingin mencari kebenaran. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada al-haq. Itulah al-muttaqin. Ya. Kalau buku-buku yang ditulis oleh manusia selalu diawali dengan ungkapan tak ada gading yang tak retak, ya, tak ada tulisan yang sempurna, maka Al-Quran bukanlah buatan manusia. Al-Quran diciptakan. Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran adalah kalamullah, diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah firman Allah yang maha sempurna, yang maha agung, yang tak mungkin melakukan kesalahan. Karenanya Al-Quran diawali dengan ungkapan la raib, nggak ada keraguan dalamnya. No doubt, nggak ada keraguan. Tidak ada satupun isi dari Al-Quran ini yang membuat Anda membacanya kemudian Anda menjadi ragu. Tidak ada. Kalau ada yang membuat Anda ragu, berarti ada yang keliru dalam cara Anda memahami Al-Quran. Ya, atau mungkin Anda terkena syubhat misalnya, ya, terkena isu-isu yang keliru tentang Al-Quran. Dan ini banyak sekali sebetulnya. Yang syubhat-syubhat itu sangat lemah, lebih lemah daripada sarang laba-laba. Ya. La raib, tidak ada keraguan. Dan kalau kita buka lagi, ya, halaman berikutnya, ini belum jauh dari kita membuka halaman pertama, kita buka halaman berikutnya, ya. Halaman pertama, kedua, ketiga, halaman kelima, ya, lembar kedua, kita akan bertemu dengan tantangan lagi berikutnya dari Allah. Wa in kuntum fi raib. Tadi disebutkan kalau tidak ada, Al-Quran tidak ada keraguan. Tapi kalau kau ragu, mimma nazzalna ala abdina, terhadap Al-Quran ini yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisurah. Coba datangkan satu surat mimithlihi yang serupa dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini dari Allah, bukan buatan manusia. Ya. Dan salah satu ciri buatan manusia itu apa? Salah satu ciri sesuatu dibuat oleh manusia, dia harus bisa diduplikasi. Itu berarti dia buatan manusia. Dia harus bisa diduplikasi, dia harus bisa diulang. Tidak ada ciptaan manusia yang tidak bisa diulang. Tidak. Semua benda yang ada di muka bumi ini, kalau dia buatan manusia, pastilah dia bisa diduplikasi. Dan ada satu negara tuh yang paling hebat untuk membuat duplikasi, membuat barang tiruan itu. Semua barang bisa ditiru. Ya. Nah, makanya dengan logika yang sama, ya, Al-Quran memberikan tantangan itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau memang ini buatan Muhammad, ya, fa'tu bi suratin min mithli. Coba buat satu surat yang seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Buat satu surat yang sama kandungannya, yang sama gaya bahasanya dengan Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Kalian tidak akan mampu. Jangankan manusia hari ini, manusia masa lalu saja tidak mampu. Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab. Dan kita semua sepakat bahwa bahasa Arab yang paling fasih itu bukanlah bahasa Arab hari ini. Bahasa Arab yang paling fasih tentu saja adalah bahasa Arab yang pernah diucapkan, dituturkan oleh manusia masa lalu. Itu bahasa Arab paling fasih, paling bersih dari pencampuran bahasa-bahasa yang lain. Kalau bahasa Arab hari ini sudah bercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Arab yang paling fasih adalah bahasa Arab pada masa lalu.
Nah, ini Al-Quran turun 15 abad yang lalu di tengah-tengah para penyair, para ahli bahasa Arab. Ya, para penyair yang biasa bersyair di pasar-pasar di Hijaz. Mereka saling battle gitu, saling adu tanding syair. Turun di tengah-tengah mereka yang paling jenius dalam berbahasa Arab. Akan tapi mereka mengangkat tangan, tidak bisa membuat satu surat seperti Al-Quran. Kalau ada orang hari ini mengaku-ngaku, oh saya bisa kok bikin, ini tentu saja adalah orang yang paling bodoh dan tidak tahu diri. Paling bodoh dan tidak tahu diri. Dia bukan orang Arab, atau kalaupun dia orang Arab, dia bukanlah ahli bahasa Arab sebagaimana ahli bahasa Arab yang pernah hidup di abad-abad yang telah lalu. Belum lagi, itu baru dari gaya bahasa atau dari struktur bahasa, belum lagi dari kandungan makna surat yang ada dalam Al-Quran itu, kandungan yang sangat dalam. Kita baca berulang-ulang kali, kita akan temukan makna-makna yang baru. Itu keajaiban Al-Quran. Kita baca berulang-ulang kali, kita refleksikan dalam kehidupan kita, kita akan temukan lagi makna-makna yang baru. Masya Allah. Jadi tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang ummi, yang dicatat dalam sejarah beliau adalah orang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan beliau hidup, ya, lahir di kota Makkah, yang kota Makkah ketika itu bersih dari berbagai macam pengaruh kebudayaan atau tradisi atau peradaban besar pada hari itu. Wilayah Hijaz, wilayah Jazirah Arab adalah wilayah yang terbebas dari pengaruh imperium-imperium besar ketika itu. Nah ini. Kemudian kita tadabbur lagi, ada ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah ciptakan manusia yang pertama yaitu Adam alaihissalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini kalau kita mau tadabbur banyak sekali nih pelajaran yang bisa kita ambil, banyak sekali. Tapi kita sebut saja satu saja tadi, ya, bahwa manusia memang diciptakan oleh Allah dengan misi sebagai khalifah, sebagai pemimpin, pengelola, pemakmur bumi. Tapi tentu saja mengelola, makmurkan bumi ini tidak boleh semena-mena, karena dia adalah khalifah, pengganti Allah di muka bumi. Pengganti ini dalam arti dia mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah sebetulnya tidak butuh diwakili juga, ya. Dia mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan bumi, sehingga dia tidak boleh melakukan tugas kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi. Dia tidak boleh membuat aturan hukum yang bertentangan dengan aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia tidak boleh berlaku semena-mena kepada siapapun, ya, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada alam sekitarnya, kepada hewan, kepada tumbuhan, tidak boleh. Dia punya tugas memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu lagi ayat yang ingin kita coba tadabburi hari ini, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 121. Ini sudah di ujung-ujung di juz 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka. Maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka dahulu pernah mendapatkan wahyu, kitab suci, yatlunahu haqqa tilawati, dan kemudian mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepada kitab tersebut. Jadi di ayat ini disebutkan salah satu syarat iman kepada Alkitab. Alkitab tentu saja termasuk adalah Al-Quran, adalah yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan benar. Membaca dengan benar. Apa yang dimaksud dengan baca dengan benar? Ya, kalau kita baca kitab-kitab tafsir, yang maksud baca dengan benar itu ada dua. Yang pertama, membaca lafaznya dengan benar. Ya, kita baca Al-Quran harus benar, sesuai dengan tajwid, ya, sesuai dengan makharijul huruf yang benar, sesuai dengan cara orang Arab membaca Al-Quran dengan benar. Dan yang kedua, membaca dengan benar juga maknanya adalah membaca maknanya dengan benar. Tidak boleh kita menyelewengkan makna Al-Quran ini kepada makna
makna yang lain. Ya, tidak boleh kita selewengkan makna Al-Quran ini, kita takwilkan makna Al-Quran ini sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, nggak boleh. Kita harus memaknai Al-Quran ini sesuai dengan ya makna yang dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ya kepada para sahabat-sahabatnya, kemudian para sahabat ajarkan kepada para tabiin, para tabiut tabiin, kepada para ulama-ulama yang hidup sebelum kita. Jadi bacalah Al-Quran dengan tafsir yang benar, dan bacalah Al-Quran dengan cara membaca yang benar. Dengan kita membaca Al-Quran dengan benar itulah maka kita dianggap beriman kepada Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini ya membawa semangat kepada kita untuk kita semangat belajar Al-Quran, belajar membacanya. Bagi yang belum lancar membacanya atau yang sudah lancar membacanya, semangat untuk tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan bagi yang sudah benar, baik bacaan Al-Qurannya, semangat untuk memahami isi dari apa yang dibaca. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan Al-Quran. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.